Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Recruit. Film ini rilis tahun 2003, bercerita tentang perjalanan mencari bakat untuk agen khusus CIA. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, di sebuah rumah seorang pria bernama James mendapat telepon dari rekan kerjanya. Mereka menunggu James, namun James kesiangan sob. James segera datang ke pusat pameran komputer. Sebuah perusahaan ingin melakukan tes ke James karena James melamar pekerjaan sebagai ahli IT di perusahaan itu. Dengan kejeniusannya, James meretas semua sistem komputer di tempat itu. Dan hal ini membuat mereka kagum dengan apa yang James lakukan. Lalu James melihat seorang pria bernama Walter dari kejauhan mengamati dirinya. James berhasil membuat mereka kagum. Akhirnya James dipanggil ke perusahaan untuk melakukan wawancara. Keseharian James bekerja menjadi seorang bartender di sebuah bar. Dan malam itu laki-laki yang mengawasi James datang untuk bertemu dengannya. James bertanya, apa yang kamu inginkan? Walter berterus terang bahwa dirinya adalah seorang perekrut. Dan Walter sudah melihat kemampuan James dalam hal meretas. Walter mengundang James untuk ikut tes agen khusus CIA. Awalnya James tidak tertarik dengan hal itu. Lalu Walter mengatakan bahwa dirinya tahu siapa ayah James. Hal ini membuat James penasaran, karena selama ini James tidak pernah tahu informasi tentang ayahnya. James bertanya apakah Walter kenal dengan ayahnya. Walter mengatakan bahwa seumur hidup Walter sudah melakukan perekrutan agen-agen berbakat. Ayah James meninggal pada kecelakaan pesawat di Peru tahun 90. Walter tidak banyak bicara dan meninggalkan nomor telepon. Jika James berubah pikiran, James bisa menghubunginya. Beberapa waktu kemudian, James memutuskan untuk menghubungi Walter dan menerima tawarannya. Dan ternyata Walter sudah berada di belakang James. Seolah-olah Walter tahu James akan menerima tawaran tersebut. James meminta Walter menceritakan tentang ayahnya. Walter mengatakan jika James menginginkan jawaban itu, maka James berada di tempat yang salah. Walter hanya memiliki rahasia. Walter juga menasihati James agar James tidak mempercayai siapapun dan percaya hanya dengan dirinya sendiri. Dan untuk informasi tentang ayahnya, Walter tidak bisa memberikannya. James harus mencarinya sendiri. Lalu James memutuskan untuk datang ke kantor CIA. Dia memiliki pandangan jika James bekerja untuk CIA, James bisa mencari informasi tentang ayahnya. Saat James masuk kantor, dia melihat riwayat agen yang gugur dalam misi. Dan James mendapati di tahun 90 terdapat satu agen gugur dalam menjalankan tugas. James masih bingung apakah itu adalah ayahnya atau bukan. Lalu Walter mendatangi James dan membawanya ke sebuah tempat untuk mengikuti tes. Di ruangan ini banyak sekali calon agen CIA yang berlomba untuk lolos seleksi. Dan semuanya adalah orang-orang pilihan. Ujian ini menggunakan sistem yang canggih. Sehingga Walter dan tim tahu siapa orang yang melakukan kecurangan dalam segala macam bentuk. Pria ini adalah Dale, atasan Walter. Walter mendapati satu pria melakukan kecurangan dalam tes menggunakan metode yang sangat canggih. Namun hal itu tidak bisa menipu Walter. Dia segera memerintahkan penjaga mengusir pria itu tanpa banyak bicara. Di tempat ini James melihat seorang perempuan yang langsung menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Layla. Walter melihat hal ini dari CCTV. Lalu Walter menitipkan pesan ke penjaga menyuruh James untuk melupakan wanita itu dan segera menyelesaikan tesnya. James merupakan salah satu kandidat terbaik dari sekian banyak peserta. Dia melewati semua tes dengan nilai tertinggi.
Lalu saat istirahat, James tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia mendekati perempuan itu, namun Layla tidak banyak merespon. James juga melewati tes kejujuran dengan alat canggih milik CIA, dan James bisa menyelesaikannya dengan mudah. Lalu mereka yang lolos seleksi awal menyerahkan semua barang pribadi dan akan dibawa ke sebuah camp pelatihan. Di perjalanan, James terus melihat Layla. Dia dekat dengan salah satu peserta bernama Zack, karena mereka berasal dari tempat yang sama. Saat sampai di perkemahan, James segera memeriksa kursinya. Teman di sebelahnya bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" James memberitahu bahwa di kursi ini dipasang sebuah alat khusus yang membuat petugas tahu kecurangan apa yang kita lakukan dalam menjalankan tes. Lalu asisten direktur yaitu Dale mengatakan ke para peserta bahwa tempat ini adalah perkemahan khusus untuk para calon agen CIA. Walter adalah instruktur senior di tempat ini, dan dia akan menjadi mentor selama berada di tempat ini. Lulus tidaknya peserta tergantung penilaian dari Walter. Walter memberitahu bahwa kalian semua adalah calon penyelamat dunia. Kita percaya mana yang baik dan mana yang jahat, dan musuh kita ada di mana-mana. Setelah itu, James menemui Walter. Dia ingin bertanya lagi tentang ayahnya. Namun, Walter menegaskan bahwa ini bukanlah tempat untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaan James. Dan Walter bukan teman James. Walter di sini merekrut James karena kemampuan, bukan karena sebuah rahasia. Mereka semua mulai menjalankan latihan dan tes. Selama beberapa bulan ke depan, mereka akan diajari bagaimana cara menipu, memainkan peran, menilai secara psikologis, menjual, dan mengeksploitasi. CIA juga akan memberikan bekal peralatan khusus sebagai seorang mata-mata. Semua yang lulus dari tes ini akan menjadi mata-mata dan pembunuh yang handal dengan berbagai senjata yang ada. Mereka juga diajarkan mendeteksi kebohongan dengan melihat pupil mata lawan saat bicara. Walter menjadi objek uji coba. Walter menyuruh para peserta bertanya dan Walter akan menjawab. Jika Walter berbohong, maka pupil matanya akan berubah. James memanfaatkan kesempatan ini dan bertanya apakah Walter pernah bertugas di Peru. Walter tidak menyadari hal ini. Dia menjawab bahwa dirinya pernah bertugas di Peru. James semakin yakin bahwa Walter tahu informasi tentang ayahnya. Karena bukan sebuah kebetulan ayahnya meninggal di Peru dan Walter pernah bertugas di sana. Dan saat ini tiba-tiba muncul menemui James merekrutnya ke tempat ini. Di latihan menembak, James menjadi kandidat terbaik. Tembakannya tidak pernah meleset. Saat ditanya bagaimana James bisa begitu akurat, dia menjawab karena sering main BB. Dale menyadari hal ini dan yakin bahwa James akan menjadi agen yang hebat. Mereka juga dikenalkan dengan alat-alat bantu seperti alat penyadap. CIA menyebutnya kertas semut. Kertas penyadap ini tidak akan terdeteksi, dan bahkan seseorang yang disadap tidak akan menyadarinya. Satu persatu dari mereka melakukan tes penyelinapan. Walter mengatakan bahwa sampai detik ini belum ada yang bisa lolos dari tes ini. Mereka semua selalu terkunci dalam ruangan. Namun malam itu James menjadi satu-satunya yang berhasil keluar sebelum pintu ruangan terkunci. Walter mengatakan bahwa sebagian dari kalian tidak akan bertahan di tempat ini. Ada yang menyerah dan ada yang tidak betah. CIA tidak akan melarang siapapun untuk mundur. Namun bagi peserta yang lulus, maka peserta akan dikirim untuk bekerja di Langley atau kedutaan di seluruh penjuru dunia sebagai petugas operasi yang menyamar. Artinya akan menjadi mata-mata dengan kekebalan diplomatik. Kedepannya juga akan ada yang menjadi NOC atau operasi penyamaran tidak resmi. NOC adalah praktisi sejati dari mata-mata, selalu di luar, selalu sendiri, dan tidak dilindungi. Jika tertangkap, tidak ada seorang pun yang bisa kalian mintai pertolongan. Dan kemungkinan besar jika NOC tertangkap musuh akan dibunuh. No one will ever, you will become a blank. Now I can just gunning for this person. Remember, is a test. Di sebuah ruangan, James dan kawan-kawan main poker bersama. Di sisi lain, Walter mengawasi dari CCTV. Di momen ini James mendapat kartu yang jelek, namun dia memenangkan permainan itu. Walter menyadari bahwa James juga ahli dalam psikologis dan bisa mempengaruhi orang dengan kemampuannya.
Lalu Walter mengajak mereka keluar untuk minum di sebuah bar. Walter memberi mereka sebuah tugas. Mereka harus keluar dari bar membawa seorang gadis yang mau diajak berkencan ke tempat parkir. Dan satu orang harus mendapatkan satu perempuan. Mereka semua masuk ke bar dan mulai mencari perempuan. James mendekati seorang perempuan. Awalnya perempuan itu tidak tertarik. Tiba-tiba James melihat Layla di dalam bar sedang mabuk berat. James bertanya, "Apa yang kamu lakukan di tempat ini?" Layla mengatakan CIA mengeluarkan Layla karena tidak lulus tes. Itulah kenapa Layla mabuk. Layla meminta James untuk menemaninya. Dia tiba-tiba merayu James dan mengajaknya tidur bersama. Namun James tidak mau. James memutuskan untuk mengantar Layla keluar dan menelpon taksi. Lalu Layla mengajak James pergi ke suatu tempat untuk berduaan saja. Sesampainya di luar ternyata Layla menjebak James. Misi Layla adalah membuat James gagal membawa perempuan ke tempat parkir. Semua yang Layla lakukan hanya akting. Hal ini benar-benar membuat James kecewa dan marah karena ditipu mentah-mentah. Beberapa waktu kemudian Layla menjadi objek mesin kebohongan. Walter memberikan kesempatan untuk James menanyai Layla. James menggunakan momen ini untuk membalas apa yang Layla lakukan padanya. James bertanya apakah semalam Layla benar-benar ingin tidur bersama James. Hal ini membuat Layla kaget karena pertanyaan yang James tanyakan benar-benar tidak terduga. Layla mengatakan tidak. Layla tidak ingin tidur dengan James. Namun mesin mendeteksi bahwa Layla berbohong. James terus mendesak Layla dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mereka berdua. Nah, di momen ini semua orang jadi tahu sob kalau sebenarnya Layla juga suka dengan James. Setelah tes selesai, Layla benar-benar malu dan marah ke James. James meminta maaf untuk hal ini, namun Layla sudah terlanjur malu dan marah ke James karena James berhasil mempermalukan Layla di depan semua orang. Setelah beberapa waktu, Walter menemui James dan mengajaknya ke sebuah restoran. Sambil makan, James boleh bertanya apapun ke Walter. James bertanya apakah Walter mengenal ayahnya. Walter mengatakan tidak. Walter hanya bertemu sekali dengannya sekitar tahun 89 di Foxland. James bertanya apa yang dia lakukan di sana. Walter menegaskan bahwa James harus berpikir dan mencari tahu jawaban itu sendiri karena Walter tidak bisa memberitahukannya secara rinci. Walter juga tidak bisa mengkonfirmasi misinya. Walter menasihati James agar James melupakan ayahnya. Walaupun James tidak pernah bertemu ayahnya, bukan berarti ayahnya tidak menyayangi James. Jika James selalu melihat ke belakang, James akan kehilangan seluruh hidupnya. Yang jelas, ayah James adalah seorang mata-mata. That doesn't mean he didn't love you. What was he really? You really do. It's a mystery. Who is Edward? He was a spook, James. Just like you. Don't look now. Sometimes these guys just like to... James menemui Layla di mana Layla mengucapkan permintaan maaf atas sikapnya. Namun James mengatakan Layla tidak perlu meminta maaf. Mereka ngobrol panjang lebar. Di sisi lain, Walter selalu mengawasinya dari CCTV. Walter menyadari bahwa mereka berdua sama-sama saling suka. Setelah itu Walter mengadakan sebuah permainan pengintaian di mana masing-masing peserta bekerja berpasangan. Dan Walter melarang semua peserta membawa handphonenya. Mereka akan belajar menggunakan inderanya untuk mengintai target. Walter memasangkan James dengan Layla. Saat pelaksanaan, sesuatu tak terduga terjadi sob. Didn't bring it. Hey, let's hide here and wait. James! Sekelompok orang tak dikenal tiba-tiba mendatangi James dan menyekap mereka berdua. James dibawa pergi oleh kelompok tersebut ke suatu tempat. James mengatakan bahwa dirinya sedang dalam latihan korps diplomatik dan James mengira orang-orang ini adalah bagian dari tes. Pria ini menghajar James habis-habisan dan mengatakan ini bukanlah sebuah tes. Mereka tahu James bekerja di CIA dan orang-orang ini adalah musuh CIA. James dikurung dan diberi makan seadanya di sebuah ruangan. Dia juga disiksa terus-terusan oleh orang-orang itu. James masih meyakini bahwa ini adalah sebuah tes dari perusahaannya. Namun pria ini menegaskan bahwa semua ini bukanlah tes. Mereka memaksa James mengatakan siapa atasan James.
Setelah beberapa waktu disekap dan disiksa, James menyerah dan mengatakan bahwa Walter lah yang memerintahkannya. Lalu tiba-tiba pria itu membuka gerbang dan mendapati bahwa memang benar ini semua hanyalah tes, dan James disaksikan oleh semua kandidat. Layla juga terlihat menangis menyaksikan James disiksa selama berhari-hari. Walter mengatakan ke semua kandidat bahwa James memberikan kita pelajaran paling penting menjadi seorang agen. Agen CIA tidak boleh sampai tertangkap, apalagi memberikan informasi tentang perusahaan ke musuh. Dan agen harus bersedia mengorbankan nyawa untuk hal itu. Walter juga memberitahu bahwa James gagal dalam tes dan akan didiskualifikasi. James kembali ke rumah dan hidupnya berantakan. Hingga pada suatu hari, Walter datang ke rumah James. Walter mengajak James keluar, ada sesuatu yang ingin Walter katakan. James bertanya apa tujuan Walter menemuinya. Walter mengatakan bahwa James akan melakukan sebuah tugas. James tidak benar-benar dipecat, itu hanyalah sebuah surat palsu. Dan saat ini James menjadi NOC. Semua ini sudah direncanakan oleh Walter. James akan bekerja sendiri tanpa seorang pun yang tahu. Awalnya James marah dan tidak percaya dengan ucapan Walter, karena mengira Walter mempermainkannya. Walter menyuruh James membuka laci. Walter mengatakan bahwa targetnya adalah Layla. Itulah kenapa Walter memilih James. Layla adalah seorang mata-mata, dia dibesarkan oleh Tom dan Susan Moore sejak usia 3 tahun. Layla bukan anak asli dari Tom dan Susan. Dia adalah keturunan Aljazair. Semua informasi tentang Layla ada di map tersebut dan semuanya sudah dipalsukan. James bertanya, jika Layla mata-mata dan CIA mengetahuinya, lantas kenapa CIA membiarkan Layla masuk dalam program? Walter mengatakan agar CIA tahu kemana dan dengan siapa Layla berhubungan. Selama ini Walter sudah memperhatikannya. Dan itulah kenapa Walter merekrut James, karena Walter yakin James bisa melakukan tugas ini. Sejak awal Walter sudah membuat koreo agar James dekat dengan Layla. Memasangkan James dengan Layla di setiap tes juga adalah ide dari Walter, agar Layla nyaman dengan James. Semua ini berhasil dan saat ini Layla sudah sangat percaya dengan James. Tugas James hanyalah mendekatinya, mengambil hati dan kepercayaan. Untuk mencari tahu kepada siapa Layla memberikan informasi yang dia curi dari CIA. Walter juga mengatakan bahwa semua informasi yang dicuri oleh Layla lebih berharga dari apapun. Bahkan lebih berharga dari nyawa Walter. James meminta waktu untuk berpikir, karena tidak mudah baginya. Lalu Walter memberikan waktu 24 jam untuk James berpikir. You got 24 hours. Burke here. The Iwo Jima Memorial. Try it. So what does she have to... Yeah. You read Cat's Cradle? Setelah beberapa waktu akhirnya James memutuskan menerima tugas ini dan bekerja menjadi NOC. Di sebuah tempat, Walter memberitahu bahwa CIA memiliki sebuah sistem bernama S9. Langley telah menciptakan sebuah virus komputer yang dapat ditancapkan ke stop kontak listrik, menyebar melalui jaringan listrik. James ditugaskan untuk pergi ke Langley dan menyamar sebagai pekerja. James memang dipecat dari latihan. Namun James akan dipekerjakan di kantor Langley tingkat bawah dengan keamanan minimum. Tapi tugas sebenarnya adalah memata-matai Layla dan mendekatinya. Beberapa waktu kemudian James datang ke Langley dan bertemu dengan atasannya. Lalu James dibawa ke meja kerja barunya. Saat makan siang, Layla tidak sengaja melihat James makan di kantin. Layla mendekatinya dan bertanya apa yang James lakukan di tempat ini. James mengatakan setelah dipecat dari pelatihan, James dipindahkan ke pusat data. James menerima tawaran itu daripada harus bekerja menjadi bartender lagi. Layla juga mengatakan bahwa setelah James pergi dari pelatihan, Layla sangat merindukan James. Layla senang bisa bertemu dengan James lagi. Setiap waktu James selalu mengikuti Layla. Dia tahu keseharian Layla setelah bekerja. James sengaja berada di kedai kopi yang selalu Layla datangi. Lalu James menyiapkan alat penyadap. Tak selang berapa lama Layla datang ke kedai tersebut untuk membeli kopi. Dan kebetulan Layla melihat James. Layla mengatakan bahwa dirinya berada di bagian ilmu pengetahuan dan teknologi. Layla tidak lolos untuk menjadi agen lapangan. Di sisi lain, Walter mendengar percakapan mereka dengan alat penyadap yang James pasang.
Saat akan pulang, James diam-diam menempelkan alat penyadap ke jaket Layla. James juga dengan sengaja melemparkan sebuah kertas ke dalam mobil Layla saat akan berpisah. Layla menemukan kertas itu dan menyadari James menaruhnya secara sengaja. Walter mengatakan saat ini James harus menjalin hubungan dengan Layla. Selanjutnya, James harus menyusup ke kantornya. Cari waktu di mana Layla tidak berada di ruang kerja, lalu selidiki apakah Layla mengakses program Asnen. Dalam sistem keamanan Langley tidak ada seorang pun bisa mengirim program. Jika Layla mencuri program, maka dia pasti menggunakan cara manual untuk membawanya keluar dalam bentuk disk. Beberapa waktu kemudian James mendatangi tempat yang sudah dijanjikan Walter. James mengambil amplop yang ditinggalkan Walter di sebuah kursi. Dan itu merupakan kartu akses Langley bagian teknologi. Saat kerja, atasan James mengatakan bahwa hari ini sebagian staf akan pergi keluar untuk urusan. Lalu James berpura-pura menelpon kantor Layla. James mendapat informasi bahwa Layla sedang keluar dan akan kembali jam 4 sore. Segera James memanfaatkan peluang ini untuk menyusup masuk ke kantor Layla. James menyamar menjadi staf yang mengantar dokumen ke bagian lain. Dia masuk ke bagian teknologi menggunakan kartu akses yang Walter berikan. Lalu James menyusup masuk ke ruangan Layla. Seseorang memperhatikan James, namun orang itu tidak peduli. James mengakses komputer Layla dan benar saja Layla mengakses sistem Asnen. Layla terlihat sudah kembali namun dia tidak langsung datang ke ruangannya. Dia ngobrol dengan temannya dan James memanfaatkan kesempatan ini untuk segera pergi. Setelah beberapa waktu Layla mendatangi kantor James. Layla mengatakan James meninggalkan ini di mobilnya. James memberitahu bahwa dirinya sengaja melemparkan itu ke mobil Layla agar James bisa bertemu dengan Layla lagi. Perlahan mereka mulai saling dekat. Saat di parkiran, Layla mengatakan ke James bahwa di tempat ini adalah area bebas CCTV, yang artinya kita benar-benar sendiri. Mereka berdua tidak bisa menahan diri, Sob. Here? Completely private. And we'll be thinking about me. We have 21. Malam harinya James terbangun dan mengakses laptop Layla. Layla juga tidak sengaja melihat apa yang James lakukan dan mulai mencurigai James. Setelah James selesai, Layla pura-pura tidur lagi. Dan James tanpa pamit pergi dari rumah Layla. Layla membuka laptopnya dan mencari history. Apa yang sebenarnya James cari di laptopnya? Layla menemukan artikel tentang Edward Clayton, di mana itu adalah ayah James. Layla sedikit lega karena ternyata James hanya mencari informasi tentang ayahnya. Di sebuah tempat, James menemui Walter. James mengatakan bahwa Layla benar mengakses sistem Asnen. Namun entah bagaimana caranya membawa keluar disk untuk menyimpan file tersebut. Dia membawanya secara berkala dan merakit semua bagian di komputer miliknya. Walter mengatakan yang terpenting kepada siapa Layla bekerja. James harus mencari tahu bagaimana Layla membawa keluar disk dan penghubung Layla. Lalu Walter memberikan sebuah map dan meminta James membukanya di tempat lain. Walter juga menegaskan bahwa ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang mata-mata. James kembali ke mobil dan membuka paket tersebut yang ternyata isinya adalah sebuah pistol. James menyadari bahwa secara tidak langsung Walter menyuruh James membunuh Layla. James mendatangi rumah Layla dan hal ini membuat Layla sedikit terkejut. Karena James tiba-tiba pergi dari rumah malam-malam dan kembali pagi harinya membawa sarapan. James mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tidur dan pergi ke pusat kebugaran. Lalu mereka bercocok tanam lagi, Sob. Setelah selesai, James mengatakan akan membuat sarapan untuk Layla. Saat James memasak, Layla diam-diam memasang alat penyadap di jaket James. Namun James tahu apa yang Layla lakukan. Hal ini semakin memperkuat dugaan James bahwa Layla memang benar mata-mata dan pengkhianat CIA. Mereka berdua pura-pura tidak tahu apa yang terjadi dan saling bermain peran agar semuanya terlihat biasa saja. Namun di benak mereka saling berjaga-jaga. James mengajak Layla untuk berkeliling karena ini hari Sabtu. Namun Layla tidak bisa karena Layla harus pergi bekerja.
James bertanya apa yang Layla lakukan hari Sabtu di tempat kerja. Layla hanya tersenyum dan mengatakan akan menemui James nanti malam. Setelah keluar rumah, James melepas penyadap di jaketnya dan menempelkannya di anjing yang dia temui di jalan. Lalu James bersembunyi mengikuti kemana Layla pergi. Layla pergi ke sebuah stasiun, dia bertemu dengan seorang pria dan memberikan sebuah catatan secara diam-diam. Lalu James mengikuti pria bertudung tersebut. Ternyata orang yang James kejar adalah Zack, salah satu teman saat berada di camp pelatihan, dan James telah membunuhnya. James melihat kertas yang diberikan oleh Layla. Kertas tersebut bertuliskan sebuah pesan yang berbunyi, "James terlalu banyak tahu. Sudah saatnya melakukan pengiriman." Seorang petugas patroli melihat James dan mengejarnya. James berhasil melarikan diri, lalu James menelpon Walter. James mengatakan bahwa seseorang yang bekerja sama dengan Layla adalah Zack, dan James sudah membunuhnya. James mengikuti Layla dan Layla bertemu dengan Zack memberikan sebuah kertas berisi pesan. Awalnya James hanya ingin mengikuti dan mencari tahu siapa pria itu. Namun Zack menyerangnya dan tidak sengaja James menembaknya. Walter mengatakan akan menarik James dari tugas ini. Namun James tidak mau. James akan menyelesaikan misinya. James akan mendapat filenya dan kita bertemu setelahnya. James datang ke rumah Layla, dia berencana mencuri laptop milik Layla. Di kantor, Layla menyalin sistem S9 dan ternyata selama ini dia menyembunyikan flash disk di bawah cup minumnya. Sehingga penjaga tidak pernah tahu Layla menyelundupkan sistem keluar dari perusahaan. James menyadari akan hal itu dan segera menunggu Layla pulang. Beberapa waktu kemudian Layla terlihat di jalanan dan James mengejarnya. James menodongkan pistol ke Layla dan menyuruhnya membuka botol minumnya. James benar-benar mendapati flash disk yang Layla sembunyikan. James tidak bisa membunuh Layla dan menyuruh Layla untuk pergi sejauh mungkin. James akan memberikan laporan bahwa Layla menghilang. James tidak tahu alasan kenapa Layla membelot menjadi pengkhianat. Lalu Layla mengatakan bahwa Layla bekerja untuk CIA dan Layla bukanlah pengkhianat. Layla melakukan ini karena ini adalah sebuah misi dari camp pelatihan dan Zack adalah orang yang bekerja sama dengan Layla. Semua file yang Layla bawa keluar adalah file kopian karena ini hanya sebuah tes. Nah, di momen ini mereka berdua saling menuduh sob. Di sisi James mengatakan Layla adalah pengkhianat dan di sisi Layla James lah pengkhianatnya. Mereka sama-sama bingung dengan apa yang terjadi. Setelah James pergi, Layla menghubungi seseorang. Dia mengatakan bahwa misinya gagal. Lalu di sebuah tempat James membuka isi disk yang dibawa oleh Layla. Dan benar saja semua file yang dibawa Layla keluar dari perusahaan bukan sebuah kopian, namun file asli. James menelpon Layla dan mengatakan bahwa file yang Layla selundupkan keluar adalah file asli. Layla mengatakan itu tidak mungkin. Itu semua sudah sesuai prosedur camp pelatihan. Dan file itu hanya sebuah kopian. James mengatakan bahwa saat ini kita tidak bisa saling percaya. Kita hanya melihat kebohongan satu sama lain. James meminta Layla untuk pergi jauh dan James juga akan pergi menjauh. Karena James tidak bisa menyakiti Layla. James menemui Walter di sebuah tempat sambil marah. Dia menodongkan senjata ke Walter dan bertanya apa maksud semua ini. Walter memerintahkan James menjadi NOC dan memata-matai Layla. Sedangkan Layla ditugaskan oleh Walter menjadi pengkhianat CIA untuk sebuah tes. Di sini Walter masih mencoba memanipulasi James. Dia mengatakan bahwa semua ini adalah sebuah tes. Hal ini benar-benar membuat James tidak tahu harus mempercayai siapa. Walter juga mengatakan bahwa Zack tidak mati.
Pistol yang James bawa bukanlah pistol sungguhan. Walter sudah menyiapkan pistol itu untuk James. James tidak percaya dengan apa yang Walter ucapkan. Lalu Walter menyuruh James menembaknya. Maka James akan tahu. Nothing's real, remember? Half an hour at Sonny's, but I'd like to see your face. Who gave you the gun? If you want to point it at me, point it at my chest. Get it out of your system. Shoot it. Pull the trigger. Dan ternyata itu adalah pistol asli sob. Walter benar-benar mempermainkan James. Lalu James pergi melarikan diri dari Walter. Ternyata selama ini pengkhianat CIA adalah Walter sendiri. Dia memanfaatkan Layla untuk mencuri file sistem S9 dan memanfaatkan James untuk merebut file itu dari Layla, sehingga jejak Walter tidak terlacak. James bersembunyi dan mengakses sistem CIA. Ternyata selama ini James tidak benar-benar menjadi NOC. Semua itu hanya akal-akalan Walter untuk memanfaatkannya. Walter hanya memberikan pekerjaan ke James di kantor Langley. Beberapa kali James mencoba masuk ke sistem namun selalu gagal. Lalu James memiliki sebuah ide untuk menjebak Walter. Walter mengatakan bahwa James sudah membunuh seorang agen. Dan jika James tidak menyerahkan file itu, maka James akan menjadi buronan CIA. Walter juga memberitahu bahwa sistem yang dibawa oleh Layla adalah sistem palsu. Namun dengan pengetahuan James, James sangat yakin file yang dibawa Layla bukanlah file palsu, namun asli. Saat Walter membicarakan ayahnya, James tidak bisa menahan diri dan menyerah. James tidak mau Walter berbicara seperti itu tentang ayahnya. Walter mengatakan bahwa ayah James adalah pengkhianat dan bukan bekerja untuk CIA. Namun James tidak percaya. James melihat penghargaan di tahun 90 ada satu agen gugur dalam menjalankan tugas. Dan James yakin itu adalah ayahnya. Walter meminta James menyerahkan laptop Layla. Walter mengatakan bahwa CIA hanya sekumpulan orang yang bodoh. Dan Walter sudah muak dengan semuanya. Walter akan menjual sistem ini ke organisasi yang lebih besar. Karena sudah terpojok, James menunjukkan di mana laptopnya disembunyikan. Saat Walter membuka jaket penutup laptop, ternyata laptop merekam dan terhubung secara langsung ke markas CIA. Semua yang Walter katakan didengar langsung oleh CIA. Di depan gerbang, CIA sudah menggerebek mereka. Walter berterus terang ke CIA selama 27 tahun bekerja, Walter menjualnya keluar. Hal ini benar-benar membuat Dale terkejut. Karena selama ini Dale percaya ke Walter, namun ternyata dialah pengkhianatnya. Walter melakukan ini karena Walter sudah tua dan Walter sudah tidak relevan untuk tugas CIA. Awalnya target bidikan diarahkan ke James karena laporan Layla. Namun setelah mendengar apa yang Walter katakan, Dale menyuruh anak buahnya mengarahkan bidikannya ke Walter. Karena sudah tidak bisa bergerak, Walter sudah pasrah. James tahu pistol di tangan Walter tidak berpeluru. Walter berpura-pura akan menembak. James berusaha menghentikan CIA untuk menembak karena pistol Walter kosong. Namun inilah yang terjadi sob. You gotta give me one thing. I'm a scary judge. Here goes nothing. Bye-bye. Setelah itu, Dale meminta James untuk ikut ke markas memberikan pernyataan. Layla menemui James dan meminta maaf atas semuanya. Di akhir cerita, Dale bertanya apakah James tahu dari mana CIA mengetahui posisi James. Dari ponsel James. Dan ternyata James sengaja tidak mematikan ponselnya karena tahu hal ini akan terjadi. Lalu Dale memutuskan untuk merekrut kembali James dan akan dipasangkan dengan Layla sebagai agen khusus lapangan. Dale tahu James dan Layla cocok bertugas bersama. Awalnya James menolaknya, namun Dale mengatakan bahwa James dilahirkan untuk hal ini. Dan semua itu mengalir dalam darah James. Mendengar hal ini, James terkejut yang artinya Dale tahu bahwa ayah James juga seorang mata-mata terbaik yang dulu bekerja untuk CIA. Akhirnya James menemukan jawaban atas apa yang selama ini dia cari tentang ayahnya. James yatim piatu karena sang ayah adalah seorang mata-mata dan gugur dalam sebuah tugas. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.